Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dipelajari. Yang pertama, nanti menjelaskan materi rasio trigonometri berupa sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangen, apa itu kosekan, sekan, dan kotangen akan kita pelajari selengkapnya pada pembelajaran kali ini. Nah, Bu Lina harap setelah melalui pembelajaran dalam jaringan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan rasio trigonometri berupa apa itu sinus, apa itu kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, nanti juga melalui pembelajaran dalam jaringan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri. Sebelum belajar trigonometri, kita ingat terlebih dahulu yang namanya sudut. Kita temui dulu benda-benda bersudut dalam kehidupan sehari. Kenapa perlu belajar sudut dulu? Karena belajar trigonometri tidak lepas dari yang namanya ukuran sudut. Nah, kita mulai dulu dari sini. Kita lihat sekitar ada yang namanya meja nih. Meja kan dia bersudut ya di sini antara kaki dan atasan mejanya gitu. Peragangan mejanya kan harus bersudut. Nah, di sini harus siku-siku. Nanti kalau dia nggak siku-siku, nanti mejanya gampang roboh gitu. Terus selanjutnya ada ruangan kelas yang ditempati. Antara atap dan dinding ini harus siku-siku. Coba amati ya. Di sini gambarnya 3 dimensi, jadikan 2 dimensi, ada perbedaan gambar, ada pembiasan gambar gitu. Nah, jadi nanti harus bersudut juga nih antara dinding dan atap. Terus yang ketiga, ada buku. Buku ini kan juga bersudut. Nah, antara halamannya kalau dibuka kan bersudut. Biar bukunya bisa dibaca, kan harus dibuka biak gitu. Membentuk sudut 180 derajat biar bisa dibaca. Yang ketiga ada atap dari rumah. Ini kan juga bersudut nih. Ada sudutnya biar airnya dapat mengalir. Juga memperhatikan bayangan mataharinya. Tuh. Nah, sekarang kita ke pengukuran sudut. Saya punya sudut AOB. Saya juga punya sudut PQR. Saya juga ada sudut KLM. Ini tadi namanya sudut AOB. Ini sudah pernah dipelajari waktu SMP ya. Ini sudut PQR atau boleh juga RQP gitu. Jadi urut RQP. Terus yang ini sudut KLM. Nah, dengan mengamati ketiga gambar sudut ini, kan kita bisa melihat tuh kalau sebuah sudut itu adalah daerah yang diapit oleh kaki-kaki sudut. Nah, ini kaki-kaki sudutnya. Terus ini sudutnya. Dengan kakinya itu dia berpangkal di satu titik L. Berarti dia KL ini kaki sudut, LM juga kaki sudut, yang L-nya adalah titik sudut. Kaki sudutnya adalah tadi di sini ada KL, ada LM. Terus titik sudutnya adalah CL gitu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis, ada garis KL, garis LM yang memiliki titik pangkal yang sama. AO dan OB pangkalnya di O, PQ dan QR pangkalnya di Q. Nah, LOQ tadi ini titik sudut, titik sudut, titik sudut gitu ya.
Pengukuran sudut selesai, kita lanjutkan ke sudut. Nah, sudut kalau zaman SMP kan belajar ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul. Kalau lancip itu kan besarnya 0 sampai 90. Nah, di sini juga ada yang 0 sampai 90. Namanya nanti di kuadran 1. Nah, ini kita mulai dulu dari 0 derajat. Terus yang ini kan siku-siku berarti 90 derajat, terus 180 derajat, lalu 270 derajat. Nah, 0 derajat itu kalau satu lingkaran penuh gini kan, nah sampai sini ketemu 360 derajat. Nah, di kuadran 1 itu sudutnya 0 sampai dengan 90. Di kuadran 2 sudutnya 90 sampai 180 derajat. Di kuadran 3 sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Dan di kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, bagaimana kalau seandainya sudutnya itu pas 90 gitu. Kalau pas 90 namanya adalah dia pembatas kuadran. Jadi untuk ini namanya pembatas kuadran. Itu ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, saya ambil dari uji kompetensi 1. Tentukan posisi tiap sudut berikut. Nah, posisinya apakah sudut 70 derajat itu di kuadran 1, 2, atau 3, 4 gitu ya. Yuk kita bahas. Nah, saya sudah menyiapkan letak kuadrannya. Gambar dari koordinat kartesiusnya biar cepet gambarnya. Nah, sekarang saya akan bahas yang A sama yang D. Yang A kan 70 derajat. Nah, 0 sampai 90 jelas bahwa 70 derajat itu terletak antara 0 dan 90. Jadi di sini berarti letaknya. Nanti kalau mau bagus silahkan boleh menggunakan bantuan jangka ataupun pakai busur. Nah, di sini sudut A. Lalu saya akan buat yang D, 1040 derajat. Ingat, kalau satu putaran berarti 360 derajat. Dua putaran berarti 720. Tiga putaran berarti berapa tuh? 720 ditambah 360. 1080. Wah, ini berarti masih kurang. Berarti kurang 40 ya. Berarti 1040 itu 2 putaran, 2 kali 360 ditambah 1040 dikurangi 720. Berarti berapa? 02, 320. Nah, berarti 2 putaran ditambah taruh sini nih. Ini sampai sini itu 90, sampai sini itu 180, sampai sini itu berarti 270. Berarti tambah lagi 50 dan sampai di 320. Nah, di sini berarti 320-nya. Tak kasih warna merah biar kelihatan. Nah, sini 320 derajat. Yang mana gambarnya? Yang ini sudutnya, yang ini, yang D itu. Nah, yang warna biru. Jadi dia lebih besar. Ini sudut yang besar. Yang kecil di sini kalau dia berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif. Kalau nanti ke sini searah jarum jam berarti nanti negatif. Di sini negatif 60 gitu. Tapi kita hanya gambar 1040. Saya lanjutkan ke ukuran sudut. Ukuran sudut yang pertama ada ukuran derajat. Nah, satu lingkaran penuh ini satu putaran sebesar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti 360 derajat sama dengan satu putaran. Nah, kalau saya bagi dengan 360, berarti kan saya punya tuh 360 derajat bagi 360 derajat, berarti dapat satu putaran. Nah, satu putaran dibagi 360 berarti 1/360 putaran. Nah, ada juga ukuran derajat yang lebih kecil daripada ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat, yaitu menit. Nah, 1 derajat itu 1 menit.
Atau nulisnya adalah 1 derajat sama dengan 60 aksen gitu, 1 aksen gini. Nah, 1 menit kan 60 detik. Di sini 1 aksen itu sama dengan 60 double aksen. Nah, ada juga yang namanya ukuran radian, tapi nanti akan saya bahas setelah pembahasan soal. Kita bahas dulu yang ini, nomor 2. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat desimal. Saya akan bahas yang A saja, yang B, C, D nanti silahkan buat latihan soal. Yang A kita punya 38 derajat, 48 derajat, 48 detik. Nah, kita ingat lagi, kalau 1 derajat, kelihatan ada biru, 1 derajat itu kan sama dengan 60 detik. Artinya 1 detik tak bagi 60 nih sama dengan 1/60 derajat. Nah, berarti kita maunya jadi derajat semua. Nah, berarti 38 derajat 48 detik mau dijadikan apa namanya derajat. Berarti kita kali dengan 1/60 gitu. Nanti jadi derajat 48 kali 60. Saya sederhanakan, dibagi 12 dapat 4, dapat 5. 4/5. 4/5 berarti 0,8. Nah, berarti kita punya 38,8 derajat begitu. Kalau masih bingung, jangan ragu buat tanya ya. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nomor 3 UK 1. Nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Sebelumnya saya tulis lagi nih, kalau 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, atau gini sama dengan, kalau ini 60 ya 60 kali 60 double detik, berarti 3600 double detik. Nah, sekarang 98,48 derajat, artinya kan 98, saya yang bahas yang A saja, 48 derajat berarti sama dengan 98 derajat 0,48 derajat mau dijadikan menit, berarti dikali 60 menit gitu. Berarti kita punya 98 derajat 0,48 dikali 60, berarti tak kalikan dulu, 48 kali 6, 8 kali 6 8, nyimpan 4, 4 kali 6 itu 24, nyimpan 4 berarti 28. Nah, karena di sini ada nolnya, tak kasih 01, di belakang koma ada 2 digit, 1, 2. Nah, 28,8. Nah, 28,8 menit. Nah, biar tidak koma, biar ada detik muncul, ya kita kali lagi. Kali lagi menjadi detik. 98 derajat 28 menit kali 0, di selanjutnya 0,8 detik menit jadikan detik kali 60 detik gitu. Sebentar, hapus dulu yang ini. Nah, berarti 98 derajat 28 detik 0,8 dikali 60 itu 48 detik. Nanti kalau saya ada salah pengucapan silakan bilang ya. Ini 98 derajat 28 menit 48 detik gitu. Nanti kalau masih bingung jangan ragu buat bertanya. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita mencari ukuran berikutnya. Kita membahas ukuran berikutnya, yaitu ukuran sudut berupa ukuran radian. Nah, 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Di sini ada busur lingkaran ini, disebut S. Saya definisikan sebagai S. Jari-jarinya R, dengan tetanya adalah S/R. Nah, karena panjang busurnya nanti di sini itu S sama dengan R. Berarti kan saya punya besar sudutnya tadi theta.
Theta itu sama dengan S per R. Kalau R-nya 1, R-nya 1 kan 1. Kalau R bagi R kan 1. Kalau nanti bagi S-nya itu 2R, di sini tadi tetanya adalah S per R, berarti kan 2R per R, 2 radian. Nah, kalau panjang busurnya 3R, berarti kan theta sama dengan S per R, 3R per R, 3 radian. Nah, lanjut ke mencari luas juring lingkaran. Saya punya luas juring AOB yang ini, kan perbandingannya kalau kita dibandingkan dengan luas lingkaran, kan hasilnya sama dengan perbandingan antara panjang busur dengan keliling lingkaran gitu. Nah, lalu luas lingkaran itu PR kuadrat sama dengan S per 2PR. Nah, luas juring kan ini tak kali silang tuh. PR kuadrat S-nya di sini dikalikan S. Nah, ini kan ada yang bisa kita sederhanakan. Pi dibagi dengan Pi dapat 1 dapat 1. R kuadrat dibagi dengan R dapat R. Nah, tinggal yang belum dibagi ada R kali S dibagi 2. Nah, karena tadi kita punya tetanya itu sama dengan S per R, kita kali silang, dapatlah theta kali R atau R theta sama dengan S. Nah, kita substitusi, S-nya diganti dengan R theta. Berarti kita peroleh bahwa luas juring AOB itu sama dengan setengah R kuadrat theta. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan soal aktivitas 1. Perhatikan gambar potongan pizza berikut. Ini ada juring nih. Tak kasih nama A, B, C. Ada juring ABC, ada juring KLM. Nah, kita akan diminta manakah yang lebih ekonomis gitu. Yang pizza A ini harganya 30.000 per iris, harganya 30.000. Yang ini harganya 20.000. Nah, ini bayangkan rasanya sama ya, tapi potongannya beda aja. Nah, berarti kan kita harus mencari masing-masing luas dari juringnya. Luas pizza A atau luas juring ABC. Luas juring ABC berapa? Lalu juga kita cari luas juring KLM juga berapa. Nah, saya ingatkan kembali bahwa luas juring tadi di slide sebelumnya adalah setengah R kuadrat theta. Nah, kita cek lagi ya. Setengah R kuadrat theta. Nah, kita tinggal itu tulis setengah R-nya di sini 24 kuadrat dikali tetanya adalah 30 derajat. Nah, kita tulis berarti setengah dikali 24 kuadrat berarti 24 kali 24 ya. Nah, karena 30 derajat nanti hasilnya derajat itu agak lebih susah. Berarti kita ubah dulu. Ubah ukuran derajat menjadi radian. Nah, ubah 30 derajat menjadi radian. Nah, dengan cara bagaimana? Bahwa 30 derajat kita akan kalikan dengan pi per 180 derajat gitu. Nah, kita peroleh deh. Ini derajatnya bisa kita bagi, dapat 6. Berarti 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Jadi 30 derajat kita ganti dengan pi per 6. Nah, ada yang bisa sederhanakan. 2 dengan 24 dapat 12. Lalu 6 dengan 24 dapat 4. Berarti kita punya 12 kali 4, 48 pi cm kuadrat, karena sini satuannya cm. Nah, begitu juga mencari luas juring KLM. Ulang juring ya. Berarti setengah R kuadrat theta. R-nya di sini untuk juring yang kedua, R-nya 12, berarti 12 kuadrat. Nah, kita juga ubah 60 derajat menjadi ukuran radian. Kita ubah deh 60 derajat kita kalikan dengan pi per 180 derajat
Saya sederhanakan, dapat 3 dapat 1. 1 kali pi adalah pi per 3. Berarti kita punya dikali tetanya pi per 3. Nah, berarti setengah kali 12 kali 12 kali pi per 3. Yang bisa sederhanakan. Ini sama ini dapat 6. Lalu 3 sama 12 juga dapat 6. Nah, berarti luasnya 36 pi. Nah, untuk membandingkan berarti harus ada sesuatu yang sama. Kalau 48 pi itu seharga 30.000, itu seharga 30.000 untuk membeli pizza A, kira-kira dengan 20.000 kita akan dapat berapa bagian, berapa luas dari pizzanya gitu. Nanti baru kita bisa bandingkan dengan 36 pi di sini, karena pizza yang kedua ini harganya 20.000 gitu. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan perbandingan senilai, tak kasih X. Nah, artinya kalau 30.000 menjadi 10.000 kan semakin sedikit. Ini berarti juga semakin sedikit nilainya, semakin sedikit harganya, berarti kan kita akan dapat potongan yang semakin sedikit. Semakin sedikit berarti perbandingan senilai. Berarti kita akan punya 48 per X sama dengan 30.000 per 20.000. Nah, kita sederhanakan nih. Nah, kita punya kali silang 3X sama dengan 2 kali 48, artinya X sama dengan 2 kali 48 dibagi 3. Nah, ini dapat 1 dibagi 3 dapat 16. Nah, berarti dapat 32 pi. Nah, dengan harga 20.000 ini dapat 32 pi. Dengan harga 20.000 ini dapat 32 pi. Sedangkan dengan harga 20.000 ini dapat 36 pi. Berarti mana yang lebih ekonomis? Yang lebih ekonomis adalah pizza yang kedua. Itu. Pizza yang kedua. Penjelasannya tadi seperti tadi, disamakan dulu sesuatu yang bisa dibandingkan. Yang harganya sama, dapat luas berapa. Gitu. Nanti kalau ada yang bingung atau perlu penjelasan lagi, jangan ragu buat bertanya ya. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nomor 9, saya bahas yang A, nanti silahkan dicoba yang B. Hitunglah jari-jari juring, berarti pertanyaannya adalah si R. Jika yang A itu panjang busur, berarti S-nya adalah 24 cm. Dan luas juringnya adalah 180 cm persegi. Nah, ingat bahwa luas juring itu tadi yang di sini setengah kali RS. Ini setengah kali RS. Nah, luas juring itu setengah kali RS. Atau RS bagi 2 ya boleh, RS dibagi 2 sama dengan 180 derajat, 180 cm persegi. Nah, ini kan berarti kita bisa substitusi tuh si S-nya, R-nya kita cari. R dikali 24 dibagi 2 sama dengan 180. Nah, ini 24 dengan 2 kan bisa kita sederhanakan, dapat 1 dapat 12. Berarti R-nya nanti kita peroleh 180, 12 pindah ruas kan 12 kali R ya. Berarti sekarang kita bagi dengan 12. 12 dibagi 12 dapat 1, atau R 180 dibagi 12 itu dapat 15 ya. Nah, berarti R-nya adalah 15 cm. Nanti kalau ini yang B diketahui luas juringnya, kita pakai rumus yang kedua. Luas juringnya nanti kita pakai rumus yang setengah R kuadrat theta sama dengan 157. Jangan lupa
sudutnya diubah dulu dalam bentuk radian. Gitu ya. Nah, pembahasan berikutnya adalah trigonometri. Akhirnya sampai di trigonometri. Ukuran sudut sudah, sekarang kita ke trigonometri. Nah, trigonometri itu apa sih? Gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu manfaat trigonometri di kehidupan sehari-hari. Pertama, kalau di arsitektur. Di arsitektur ini kita dapat menggunakannya untuk menentukan kemiringan atap. Lalu beban strukturalnya, terus efek bayangan matahari. Nanti kan rumah itu dibuat sedemikian hingga supaya kita dapat berteduh dari bayangan matahari ataupun hujan. Terus sudut cahaya terhadap rumah. Yang kedua itu ada di bidang astronomi. Kan kita nggak mungkin menghitung jarak benda-benda langit menggunakan penggaris. Lama betul itu. Nah, makanya kita pakai trigonometri. Begitu juga untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Makanya para ilmuwan itu bisa menentukan ukuran Saturnus, ukuran matahari, ukuran bulan itu menggunakan trigonometri. Nah, seperti apa? Nanti silahkan dicari sendiri. Dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Makanya dasarnya di sini. Dasarnya waktu SMA harus kuat. Nanti dipelajari lagi untuk kuliah. Yuk kita bahas dulu trigonometri. Trigonometri kita pasti tidak lepas dari segitiga siku-siku gitu. Saya punya segitiga siku-siku namanya A, B, C. Siku-siku di B ya. Nah, trigonometri itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kaitannya dengan sudut. Saya punya nih sudut A di sini, sudut alfa di sini. Kan kalau kita sepakati, kalau di idol group gitu ya, kalau di idol group itu member yang paling tampan, paling cantik namanya visual. Nah, di sini kita sepakati bahwa perbandingan sisi di depan alfa berarti BC dengan sisi terpanjang itu disepakati sebagai sinus. Berarti di sini sinus alfanya adalah BC per AC atau kita singkat sebagai dejang. Dejang itu didefinisikan sebagai sinus. Lalu ada kosinus, sisi samping sudut alfa berarti di sini AB, sampingnya berarti AB ya, AB per AC atau kita singkat sebagai sajang. Lalu tangen alfa itu perbandingan antara sisi di depan alfa dan sisi di samping alfa atau kita singkat sebagai desa. Nah, selain sin kostan kan ada tadi yang namanya kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin, jadi sepersin gitu. Kalau tadi sin itu adalah dejang, berarti di sini adalah jang D. Sisi terpanjang dibagi sisi di depan gitu. Kalau sekan berarti kebalikan kos, berarti seperkos. Berarti nanti adalah jangsa. Kalau kotan itu sepertan atau sade. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Saya akan bahas yang C. Biar apa? Biar nanti tahu kenapa saya nggak pakai sisi miring istilahnya. Makanya pakai sisi terpanjang gitu. Nah, kita tak kasih nama ya, enak A, B, C. Nah, kita pakai Pitagoras untuk menentukan AC. Bahwa kalau di Pitagoras, sisi terpanjangnya sini AC, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat, AB-nya berapa? 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 10 kuadrat. 8 kuadrat artinya 8 ditambah 8 berarti 64. 10 kuadrat, 10 kali 10 berarti 100. Nah, berarti jawabannya adalah 164. Nah, berarti kalau AC kuadrat itu 164, berarti AC-nya adalah akar 164. Coba kalau pakai triple, nanti di sini langsung 6. Padahal di sini bukan 6, itu sisi terpanjangnya gitu. Nah, sekarang kita disuruh menentukan sin alfa. Sin alfa sini alfanya. Ingat, sin alfa itu sama dengan
Dejang, depan per sisi terpanjang. Dejang, depannya 10. Terpanjangnya akar 164 gitu. 164. Kalau mau dikeluarkan di luar akar juga boleh. 164 itu 4 kali 41. 4 itu 2 kali 2, berarti 2 akar 41. Berarti kita punya 10 per 2 akar 41. Nah, ini silakan dirasionalkan. Kali akar 41 per akar 41. Berarti 10 per 2 disederhanakan. Dapat 5. Nah, 5 akar 41 per 41. Selanjutnya cos. Tak tebalin tita dulu. Cos alfa. Cos alfa tadi didefinisikan sebagai sajang samping per terpanjang. Sajang. Sampingnya alfa siapa? Sampingnya apakah AC atau AB gitu. Karena ini yang AC itu terpanjang, berarti ya terpanjangnya AC. Akar 2 akar 41, sampingnya yang 8. Kalau bingung, silahkan ini digambar ulang. Digambar ulang, tentukan yang terpanjang siapa? Terpanjang AC. Terpanjang AC tadi 2 akar 41. Terus siku-siku A, siku-sikunya di B, alfanya di A, taruhlah di alfa gini. Berarti sajangnya AB 8, terus BC-nya 10. Nah, sampingnya si A siapa? Sampingnya A, sampingnya alfa kan si 8 itu, si AB. Tak kasih huruf D. AB per AC. Lalu habis cos alfa, tan alfa. Tan alfa tadi desa. Depannya alfa siapa? Depannya si BC. Sampingnya siapa? 8 atau si AB. Berarti 10 per 8 sama dengan 5 per 4. Nah, nanti terus habis itu sekan alfa. Sekan itu kebalikan dari cos. Berarti tadi tinggal cosnya dibalik aja, jangsa. Jangnya berarti 2 akar 41 per sanya 8. Oh, tadi yang cos belum disederhanakan ya, silahkan sederhanakan sendiri. Dapat 1, dapat 4. Berarti 1/4 akar 41. Lalu ada kosek. Kosek alfa itu 1/sin alfa. 1/sin alfa berarti sinusnya dibalik. Tadi jangsa, sekarang tadi dejang, sekarang jang D. Jang D, jangnya 2 akar 41, D-nya 10. Sudah 1/5 akar 41. Lalu kotan alfa. Kotan alfa kebalikan dari tan. Tanya tadi 5/4, ini dibalik langsung nggak apa-apa, jadi 4/5 gitu. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke forum diskusi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mari berbahagia belajar matematika.